Nah, berarti siap-siap nih buat dalangnya, siap-siap nih. Kalau sampai terbukti ada dalang di balik semua peristiwa ini, siapin aja duit 4 miliar sesuai dengan undang-undang. Kedatangan hari ini Bang Sunan. Gimana laporannya? Jadi hari ini kedatangan kami bersama tim kuasa hukum daripada Mbak Erin untuk melaporkan seseorang yang kami duga jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak sopan, tidak pantas, bahkan cenderung membahayakan klien kami dan keluarganya. Di mana orang yang kami laporkan itu memfoto, mengambil gambar, lalu juga memvideokan tanpa izin, ya, dan mengupload hasil foto-foto dan video tersebut di sosial media yang kami duga milik dia pribadi di Facebook. Ya. Adapun foto-fotonya itu nanti sebentar bisa di. Jadi udah laporan Bang, udah resmi laporan Bang. Sudah resmi laporan. Ya, nanti biar saya jelasin satu-satu. Bahwa alat bukti kami yang sudah kami serahkan tadi adalah bukti-bukti bahwa di mana sosial media tersebut yang kami duga milik orang yang kami laporkan ini memasang, memposting foto daripada kediaman milik klien kami, kendaraan yang juga milik klien kami, dan juga putra-putri dari klien kami. Sehingga klien kami saat ini juga khawatir karena informasi yang harusnya data-data pribadi tersebut tidak disebarluaskan atau diupload di sosial media, membuat klien kami khawatir akan keselamatan dan dari adanya kemungkinan upaya-upaya tindakan kriminal terhadap klien kami. Adapun alat buktinya, Tobi sampaikan. Ya, terima kasih rekan-rekan media semua. Hari ini kita telah melakukan laporan polisi atas terlapor dengan inisial H, di mana atas tindakan dan peristiwa tersebut terjadi adanya penyebarluasan berupa perlindungan data pribadi, yang mana dalam hal ini dari pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan telah menerima laporan polisi kami dengan dugaan tindak pidana mengenai laporan Undang-Undang Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2. Ya, di mana tadi sudah kita berdiskusi dengan pihak konseling maupun SPKT, pokoknya apa yang diupload, apa yang disebarluaskan, apa yang dilakukan oleh terlapor inisial H ini menyebarluaskan, mengupload foto yang mana foto tersebut adalah mobil kepemilikan dari klien kami. Oleh karena itu, atas dasar peristiwa tersebut kami melakukan upaya hukum yang saat ini sedang kami lakukan proses peningkatan mencari keadilan terhadap hukum atas klien kami. Karena itu kami berharap kepada pihak kepolisian untuk secara profesional menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakkan keadilan. Ya, silakan nanti kepada yang saudara terlapor untuk kooperatif atas peristiwa yang terjadi. Ini kita lihatkan. Kita kalau di blur ya, data pribadi klien. Jadi sedikit menambahkan ya. Siap Bang. Bahwa di sini menyangkut undang-undang perlindungan data pribadi, di mana klien kami dalam hal ini menyangkut hal-hal seperti yang disampaikan, salah satunya adalah tentang kendaraan yang memiliki plat. Sangat jelas ya. Tahan Bang. Tahan dulu Bang. Oke, belok sini Bang. Kiri Bang. Nah, gitu Bang. Ya, Makasih, Bang. lanjut. Oke, lanjut. Kanan Bang. Kanan. Kanan Bang, kanan. Oke. Oh, kiri Bang. Ayo. Ya, lanjut Bang. Ya, lanjut Bang. Pasalnya kan Dan ancaman hukuman diutarakan pasal itu
65 ayat 2 untuk pasal 67 ayat 2. Dengan ancaman hukuman berapa bang? Ancamannya itu 4 tahun ya. Dan ada denda dalam tanda petik 4 miliar. Mbak Erin, kalau Dendanya 4 miliar ya? Nah, Nah, berarti siap-siap nih buat dalangnya, siap-siap nih. Kalau Baik. sampai terbukti ada dalang di balik semua peristiwa ini, siapin aja duit 4 miliar sesuai dengan undang-undang. Mbak Erin, menutup pintu damai nggak Mbak Erin? Karena nama baik saya sudah sangat terancam, tercemar. Pokoknya nama baik saya jadi jelek seperti ini. Ya. Walaupun dia misalnya Mbak Erin misalnya bersujud mau nonton nangis itu Mbak Erin. Ya nggak apa-apa, boleh aja. Yang penting dia kasih tahu siapa yang nyuruh. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalnya dia sudah ngaku proses laporan cabut bang? Ya yang penting dia kalau memang ada yang nyuruh, ya orang yang kita laporkan ya harus jujur lah gitu. Jangan gara-gara yang nyuruh orang yang kita laporkan jadi masuk penjara, itu aja intinya. Berarti abang dan Mbak Erin mencurigai satu nama dong Mbak? Ya, yang Loh, dulu itu. saya nggak sebut satu nama atau 2 nama atau 3 nama. Ini kan kalau ada yang nyuruh, gitu loh. Ini kalau ada syukur, kalau nggak ada lebih syukur kan gitu. Ya, Tapi berarti ada ya kecurigaan juga Bang? gini, biarkan kami sudah melapor, artinya kami sudah percaya dengan profesionalisme penyidik Polres Metro Jakarta Selatan bahwa siapapun yang nanti dapat dibuktikan atau terbukti di balik ini semua atau siapa memerankan peran apa sebagai apa, siapa yang nyuruh, siapa yang melaksanakan apa, nanti kan akan terlihat. Saya yakin akan semua akan terang benderang. Mau tanya, ini kan ada tadi disebutkan juga menggunakan data pribadi juga menggunakan foto-foto pribadi. Ini penemuannya ini didasarkan sejak kapan mungkin bisa disampaikan kecurigaan? Sebelum Herawati ini keluar dari rumah saya udah tahu. Ya, jadi begini ya, bisa ditambahin ya. Jadi begini, peristiwa ini terjadi ketika terlapor ataupun saudari H ini dia melakukan penguploadan ataupun penyebaran video tersebut melalui akun Facebook, yang mana objek yang diupload tersebut, objek yang disebarkan tersebut ataupun yang di videokan tersebut adalah objek data pribadi, sehingga menurut kami hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Ini undang-undang perlindungan data pribadi mengatur itu, sehingga dengan kehadiran kami ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini, kami melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh terlapor ini, di mana terlapor ini adalah saudari H, gitu loh. Jadi jelas peristiwanya ada, objeknya ada, korbannya juga ada, gitu loh. Itu yang mengatur ya. Kak Erin kan tadi katanya udah tahunya sebelum Herawati keluar ya, tapi udah melakukan mungkin teguran atau ada niatan melapor sebelum Herawati keluar? Sebelumnya saya udah melakukan teguran ke yayasan Megati. Oh, jawabannya apa? Masih lihat pencariannya itu jadi nggak serius. Pencarian penggantinya tuh nggak serius saya. Bahkan nggak jawaban dari Yayasan itu kalau nggak salah yang bersangkutan merasa betah ya. Iya. Tapi Kak Erin ini kan menyangkut ada anak-anak juga di upload. Mungkin anak-anak sempat komplain juga nggak sih ke Kak Erin? Gimana mungkin tanggapan mereka? Dia kesal, mama ini kenapa ya? Maksudnya kalau aku aja nggak pernah posting. Lihat aja Instagram anak saya yang kosong gitu yang gede kan. Pokoknya ya friends-nya marah lah dia. Bang Erin setelah ada pemberitaan Lagi pakai baju rumah kan. Mbak Erin, setelah ada pemberitaan ini Sedikit-sedikit semakin menambahkan sulit nggak juga Mbak ya. Erin untuk mencari ART Mbak Erin? Sedikit menambahkan juga, salah satunya adalah memposting ya dalam tanda petik baju anak dari Bu Erin, gitu. Yang saya yakin dan percaya semua ibu, ya, semua emak-emak juga dari Sabang sampai Merauke pasti tidak berkenan baju anaknya dipakai oleh orang lain, gitu. Pakai dan diposting. Dan diposting. Jadi saya rasa wajar menegur hal itu, gitu. Oke, begitu Mbak ya. Erin,